Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara sekalian dengan memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan agar kita bisa mengetahui tentang maksud dari firman Tuhan. Kita bisa belajar bersama untuk memahami tentang firman Tuhan dalam kekristenan kita. Baik, tanpa berlama-lama, pada saat ini saya mengambil topik tentang kasih. Jadi topik kita pada saat ini yaitu tentang kasih. Kita lanjut. Asal kata kasih di Alkitab Perjanjian Baru, kasih berasal dari bahasa Yunani, yaitu agape. Artinya, kasih tanpa pamrih, kasih ilahi, kasih rela berkorban. Jadi, kasih itu tanpa pamrih, kasih agape, kasih ilahi, kasih rela berkorban. Ini kita bisa baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kita bisa baca sendiri mengenai 1 Korintus ini, tapi saya akan membaca sebagian ayat, yaitu yang sebagian pasal dari pasal 13, yaitu ayat yang kedua, kemudian 4, dan selanjutnya. Sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu merahati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih adalah yang terutama. Jadi, sekalipun kita memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu tidaklah berguna, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita lanjut. Jadi dengan apa kasih itu ditampakkan? Bagaimana kasih itu ditampakkan? Yang pertama, kita dengan melakukan, yaitu kita mengasihi sesama tanpa mengharapkan balasan kebaikan dari sesama, yaitu kasih yang tanpa pamrih.
Ini bisa kita baca juga dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Matius 22, ayatnya yang 37 sampai dengan 39. Jadi di sini mengenai ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi pada saat itu seorang ahli Taurat bertanya bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk mencobai Yesus. Dia ingin membenturkan hukum Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi pada saat itu dengan pengetahuan dan pengajaran dari Yesus Kristus. Jadi dua hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah kasih, saudara-saudara. Itulah kasih yang harus kita terapkan atau kita lakukan sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus. Bahkan bila ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak membalas dengan berbuat yang tidak baik terhadap orang tersebut, tetapi kita tetap harus mengasihi dia dan berbuat baik terhadapnya. Itulah kasih yang tanpa pamrih kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengasihi sesama dan berbuat baik kepada sesama untuk mencari keuntungan pribadi seperti popularitas, jabatan, dan keuntungan finansial yang sifatnya duniawi. Jadi kita mengasihi sesama. Jadi kita mengasihi sesama dan berbuat baik kepada sesama tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak untuk mencari keuntungan pribadi seperti popularitas, jabatan, dan keuntungan finansial yang sifatnya duniawi. Jadi kita mengasihi sesama bukan karena ada faktor tertentu yang ingin kita capai. Jadi kita mengasihi sesama itu dengan tulus dan ikhlas. Kasih itu bisa kita terapkan. Kita tidak mencari keuntungan dalam kita melaksanakan kasih. Jadi tidak ada maksud lain
dalam kasih. Kasih itu dilakukan agar kita berbuat baik, mengasihi sesama. Kita melakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita kasih. Kemudian yang keempat, bagaimana kasih itu ditampakkan, yaitu percuma kita memiliki segala sesuatu kalau kita tidak memiliki kasih dalam diri kita. Ini 1 Korintus pasal yang 13, bisa kita baca sendiri. Jadi, walaupun kita memiliki segala sesuatu, kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama dengan tong kosong yang gemerincing. Jadi, itu sama dengan tidak berguna. Biarpun kita memiliki, kita bisa bernubuat, biarpun kita bisa memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama dengan tidak berguna. Jadi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya, kasih itu yang pertama, kasih itu diberikan kepada sesama kita tanpa melihat baik buruknya dia kepada kita. Jadi kita memberikan kasih kepada siapapun tanpa kita melihat dia baik kepada kita, dia jahat kepada kita, tetap kita melaksanakan kasih kepadanya. Karena kita mengetahui upah kita meyakini upah kita, upah yang dari Bapa di surga. Kita tidak mengharapkan upah dari dunia ini, upah dari sesama, upah dari sesama manusia, upah dari orang satu, orang dua, orang tiga, tetapi kita mengharapkan melaksanakan kasih itu karena kita meyakini kita menerima upah dari Bapa di surga. Kemudian yang kedua, kasih itu perlu pengorbanan kita untuk melakukannya dengan menepis semua perasaan sakit hati kita karena kebencian orang tersebut. Jadi, kasih itu dilaksanakan dengan tidak melihat orang itu baik kepada kita atau orang itu benci kepada kita. Kita harus bisa menepis semua perasaan sakit hati. Seperti ada dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa kasihilah yang membencimu dan minta berkat bagi yang mengutukmu. Jadi kita harus melaksanakan kasih. Jadi bisa kita baca dalam poin yang kedua ini. Jadi bila ada yang berbuat salah kepada kita, kita tidak membalas hal yang tidak baik terhadapnya. Tetap kita mengasihinya dan berbuat baik terhadapnya. Mari kita baca dalam Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayatnya yang ke-30.
Jadi ini tentang perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Kita bisa membaca sendiri untuk pembacaan firman Tuhan ini. Jadi di sini perumpamaan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu menyatakan bahwa biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi di sini ada seorang bertanya kepada tuannya bahwa mereka ingin mencabut ilalang itu agar tidak mengganggu gandum. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu menuai itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpullah dahulu ilalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Jadi ilalang atau lalang itu akan dikumpulkan untuk dibakar pada waktu menuai atau pada waktu panen. Kemudian kumpullah gandum itu untuk itu ke dalam lubung. Jadi gandum-gandum akan dikumpulkan dan dibawa ke lumbung tuannya. Jadi di sini maksudnya bahwa bila ada yang berbuat salah terhadap kita, tetap kita mengasihinya. Karena kita meyakini sesuai dengan Matius 13 ayat 30 ini, biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum. Karena pada akhirnya ilalang itu akan tetap tumbuh dan pada waktu masa pertumbuhan itu Tuhan itu melarang untuk mencabut ilalang itu. Karena yang ditakutkan akan tercabut bersama benih-benih gandum atau gandum itu sendiri. Jadi janganlah kita berbuat salah untuk mencabut ilalang itu. Karena biarpun kita memiliki hakikat gandum, tetapi kalau kita berbuat salah, berbuat jahat, membalas kejahatan terhadap seseorang yang hakikatnya ilalang, kita akan tercabut dari akar kebaikan. Jadi kita akan tercabut dari akar kebaikan yang selama ini telah kita jaga. Jadi biarlah ilalang itu tumbuh, biarlah orang yang benci terhadap kita itu melakukan hal demikian, kita janganlah menghakimi dia, kita janganlah membalas kejahatan dia, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Sehingga pada waktu panen, pada waktu menuai, ilalang tersebut akan dibakar, dikumpulkan dan dibakar, dan gandum itu akan dibawa ke lumbung tuannya. Yang mana pada hari penghakiman kita meyakini bahwa orang yang berbuat jahat akan menerima upahnya di dalam penghukuman, sementara orang yang melaksanakan kehendak Bapa, hakikatnya adalah gandum, itu akan menerima
upah Bapa dari surga. Kita lanjut juga akan membaca dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 28. 27 sampai dengan 28. Berkata demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita harus mengasihi musuhmu, orang yang membenci kita. Kemudian kita harus meminta berkat bagi orang yang mengutuki kita. Itulah kasih, saudara-saudara. Jadi kita harus menerapkan kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengasihi sesama dan berbuat baik terhadap sesama, tidak mencari keuntungan pribadi seperti popularitas, jabatan, dan keuntungan finansial yang sifatnya duniawi. Jadi kita melaksanakan kasih atau menerapkan kasih, kita tidak mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kedagingan, baik seperti popularitas, jabatan, keuntungan finansial, dan yang sifatnya duniawi, atau ingin dipuji karena kita adalah orang baik. Kita tidak mengharapkan hal-hal tersebut, tetapi kita melaksanakan kasih dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang keempat, percuma kita memiliki segala sesuatu kalau kita tidak memiliki kasih dalam diri kita. Jadi meskipun kita memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, meskipun kita memiliki segala sesuatu, kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak berguna, saudara-saudara. Kesimpulannya ialah kasih itu diberikan kepada sesama kita tanpa melihat baik buruknya dia kepada kita. Kemudian yang kedua, kasih itu perlu pengorbanan kita untuk melakukannya dengan menepis semua perasaan sakit hati kita karena kebencian orang tersebut. Jadi kasih itu perlu pengorbanan. Kita harus menepis segala sakit hati kita terhadap perbuatan seseorang kepada kita yang membenci kita. Kita harus mengasihi dia dan kita meyakini kita memiliki atau kita akan menerima upah dari Bapa Surgawi. Kemudian yang ketiga, ketika kita menebar kasih terhadap sesama kita dengan sukacita dan kita meyakini upah kita adalah dari Bapa Surgawi. Jadi kita meyakini upah kita adalah dari Bapa Surgawi. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tidak mengharapkan segala sesuatu balasan baik yang baik kepada kita terhadap perbuatan kasih kita terhadap sesama kita. Tapi kita meyakini bahwa upah kita telah ada dari Bapa Surgawi yang melihat akan perbuatan kasih kita. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.